Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di tugas ketujuh Digital Marketing kelas Bisnis Digital Universitas Jambi. Sebelumnya, perkenalkan saya Syakirah Mentari Fadila dengan NIM C1D1220020 yang mana saya adalah mahasiswa semester 3 Bisnis Digital di Universitas Jambi. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa saja tipe-tipe transaksi, yang ada dalam pemasaran internet? Dalam pemasaran internet terdapat berbagai tipe transaksi yang bisa terjadi antara penjual dan pembeli. Beberapa, tipe transaksi yang umum dalam pemasaran internet itu ada pembelian produk. Transaksi ini terjadi ketika seorang pembeli membeli produk atau layanan secara online melalui situs web, aplikasi, ataupun platform e-commerce. Nah, mereka biasanya melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit, transfer bank, atau metode pembayaran elektronik lainnya. Kemudian ada juga pendaftaran dan berlangganan. Banyak situs web dan layanan online yang menawarkan pendaftaran atau berlangganan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses konten eksklusif, fitur tambahan, ataupun layanan tertentu. Pembayaran berulang biasanya diterapkan untuk berlangganan bulanan ataupun tahunan ini. Kemudian ada juga pengiklanan ataupun periklanan. Nah, transaksi ini melibatkan penjual yang membayar platform pemasaran internet seperti Google Ads atau Facebook Ads untuk menampilkan iklan mereka kepada audiens yang ditargetkan. Biaya iklan dapat bervariasi tergantung pada model yang digunakan, seperti biaya per klik ataupun biaya per tampilan. Yang kedua yaitu ancaman keamanan internet. Nah, terdapat beberapa ancaman keamanan internet yang perlu diwaspadai. Yang pertama itu ada malware. Malware itu adalah program jahat seperti virus yang dapat merusak perangkat ataupun mencuri data. Kedua ada phishing. Phishing yaitu penipuan online yang mengelabui orang untuk memberikan informasi pribadi seperti kata sandi dan nomor kartu kredit. Ketiga yaitu ada ransomware, yaitu program yang mengenkripsi data dan meminta tebusan untuk mendapatkannya kembali. Selanjutnya ada kurangnya keamanan jaringan WiFi. Menggunakan jaringan WiFi publik yang tidak aman dapat memungkinkan adanya pencurian data. Pertanyaan ketiga yaitu tentang teknologi keamanan data. Nah, teknologi keamanan data adalah upaya untuk melindungi informasi penting dari akses yang tidak sah atau potensi ancaman. Beberapa teknologi keamanan data termasuk enkripsi data atau mengubah data menjadi format terenkripsi yang hanya dapat dibaca dengan kunci, firewall, atau melindungi jaringan dari serangan luar. Ah, Terus ada sistem deteksi intrusi, yaitu mendeteksi upaya tidak sah masuk ke sistem, dan serta perangkat lunak antivirus, yaitu mengidentifikasi dan menghapus malware. Semua ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang penting. Selanjutnya yaitu keamanan internet. Keamanan internet adalah upaya untuk melindungi data dan aktivitas online dari ancaman dan risiko. Ini mencakup penggunaan kata sandi yang kuat, perangkat lunak antivirus, pembaruan perangkat lunak teratur, dan berhati-hati terhadap email atau tautan yang mencurigakan. Tujuannya adalah menjaga informasi pribadi dan melindungi diri dari serangan seperti malware, phishing, dan pencurian identitas. Selanjutnya yaitu Electronic Data Interchange atau EDI. EDI adalah sistem di mana perusahaan dapat bertukar data secara elektronik. Ini digunakan untuk melakukan transaksi bisnis seperti pesanan dan tagihan dengan lebih efisien daripada menggunakan metode manual. Dengan EDI, informasi dapat dipindahkan antar perusahaan tanpa perlu mencetak, mengirim, atau memproses dokumen fisik. Yang terakhir yaitu tentang kerangka kerja 7C dalam user interface. Kerangka kerja 7C dalam user interface adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk merancang antarmuka pengguna yang efektif. Ini terdiri dari 7 unsur yang dimaksudkan untuk memandu perancangan yang baik. Yang pertama ada konteks.
Ini berarti memahami situasi atau lingkungan di mana pengguna akan berinteraksi dengan antarmuka. Ini membantu merancang pengalaman yang relevan. Yang kedua, konten. Fokus pada konten yang disajikan kepada pengguna. Konten harus informatif, relevan, dan mudah dipahami. Yang ketiga, community. Mengingatkan bahwa pengguna mungkin ingin berinteraksi dengan orang lain melalui user interface. Ini termasuk elemen-elemen sosial di dalam desain. Yang keempat, ada customization, yaitu memberikan pengguna kemampuan untuk mengatur dan menyesuaikan user interface sesuai dengan preferensi mereka. Yang kelima, ada connection, yaitu memastikan bahwa user interface dapat terhubung dengan perangkat atau layanan lain yang dibutuhkan pengguna. Yang keenam, ada communication, yaitu memastikan bahwa antarmuka memfasilitasi komunikasi efektif dalam pengguna dan sistem. Yang terakhir, itu ada e-commerce. Jika relevan, menyediakan kemampuan untuk transaksi bisnis atau perdagangan melalui user interface tadi. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, desain user interface dapat menjadi lebih efektif, relevan, dan memuaskan pengguna. Kesimpulannya, di zaman kita sekarang ini, kita memiliki banyak kemudahan dalam memasarkan produk kita, yaitu secara internet. Namun memanfaatkan internet juga membuka peluang, orang berbuat jahat, yaitu mencuri data kita. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan teknologi internet sebaik mungkin. Baiklah, sekian dari video saya. Salah atau kurangnya saya ucapkan maaf, dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.